Selamat datang di CEO Forum, Faith, Business, and Beyond. Di 2023, industri perhotelan Indonesia meraup omset 188,6 triliun rupiah. Ada 4.584 hotel bintang yang beroperasi. Dan semuanya bersaing untuk satu hal yang sama, perhatian tamu. Di dunia yang masih penuh dengan distraksi, tamu hotel sekarang membandingkan harga dalam hitungan detik. Ulasan mereka tersebar ke jutaan orang-orang di internet. Dan loyalitas yang dulu dibangun lewat pengalaman bertahun-tahun, sekarang bisa hilang hanya karena satu malam yang mengecewakan. Di tengah tekanan seperti itu, bagaimana sebuah brand hotel membangun sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh algoritma? Hari ini, saya bicara dengan seseorang yang tugasnya adalah menjawab pertanyaan itu setiap hari. Di salah satu jaringan hotel nasional yang tersebar di 20 kota di Indonesia. Halo. Oh, beliau sudah sampai? Ya, boleh dipersilakan masuk. Halo, Pak Lid. Thank you loh, Pak, sudah mau hadir di podcastnya kita. Silakan duduk, Pak Lid. Yes. Senang sekali bisa sampai sini ya akhirnya. Kita juga senang sekali loh, Pak Lid mau hadir ya. Pak Lid Nurwanto, Direktur Marketing Operation dari Hotel Juri Group, betul ya? Iya. Saat ini sudah memiliki jaringan hotel nasional yang sudah beroperasi sejak 1996, betul ya Pak ya? Pak. Sekarang udah lebih dari 20 properti di seluruh Indonesia. Betul. Tentunya peran Bapak sangat kritis di bisnis hospitality sekarang. Bagaimana sebuah brand hotel itu tidak hanya dikenal, tapi benar-benar harus dipilih dan diingat Pak. Iya. Di era di mana semua orang bisa pesan hotel lewat ponsel dan membandingkan harga juga dalam hitungan detik. Betul, betul. Saya penasaran banget dengan cara Bapak untuk berpikir ya kan. Kita ngobrol langsung boleh Pak ya? Iya. Kita mulai dari hal yang ringan-ringan dulu Pak. Seperti biasa ada di CEO Forum, kita pengen tahu nih Pak. Bagaimana Pak Alit, seorang Alit kecil Pak? Boleh ceritakan Pak? Oke, baik, terima kasih Pak Yuhandi ya. Ya, saya lahir di Yogyakarta ya, kota kecil di Jawa Tengah, dan memang sebenarnya tidak pernah kepikir saya bisa sampai di tempat ini. Ini benar ya, karena memang dari latar keluarga yang bisa dibilang kurang baik ya, karena dari sisi finansial orang tua hanya bapak saya seorang tukang becak. Oh. Ya, dan ibu saya hanya ibu-ibu rumah tangga Pak Yuhandi yang cuci piring, cuci baju, dan itu real. Dan waktu itu kalau saya bisa sekolah, lulus sekolah saja sudah baik. Dan sampai hari ini memori saya pun saya masih teringat sekali ketika waktu SMP ngelihat temen pakai motor. Saya berpikir bagaimana saya bisa beli motor, karena kalau minta orang tua tidak bisa. Apalagi kalau dengar motor zaman dulu tahun 90-an kan harganya 6 juta, 7 juta itu gede banget ya Pak ya. Sebelum krisis ya, saya pikir nggak kepikiran sampai hari ini bisa seperti ini, tapi puji Tuhan lah. Bersyukur semua tentu karena kebaikan Tuhan juga. Tuhan ya Pak, wow luar biasa. Dari seorang anak tukang becak. Iya, ya, betul. Hari ada Pak Alit. Nah Pak, kira-kira Pak, apa nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua Pak ketika Pak Alit? Iya, ya ini memang saya tidak pernah merasa malu punya orang tua seperti itu ya. Saya juga mungkin sedikit share ke teman-teman yang melihat ini, jangan pernah malu dengan kondisi orang tua kita. Karena sebenarnya tidak perlu malu, karena masa depan kita itu tentu kita yang create sebenarnya. Kita yang dari dulu tuh saya selalu berpikir bahwa setiap orang itu bisa berubah Pak. Iya. Ya, karena saya juga melihat teman-teman saya juga bisa berubah. Dan satu hal yang dari orang tua sering bicara ke saya, kebetulan sampai hari ini masih saya pegang, yaitu jangan pernah minder, kata orang tua saya. Terutama bapak. Bapak saya seorang tukang becak, tapi dia ngajarin saya tidak minder. Oleh karena itu saya tidak pernah minder sampai hari ini. Kalau teman-teman bilang katanya sampai hari ini saya malah overconfident. Nggak tahu kalau Pak Yuhandi bilangnya seperti apa. Ya, saya pikir itu penting, itu modal awal Pak. Yes, setuju. Kita harus confident dengan apapun itu. Iya. Ya. Wow, keren ya. Jadi walaupun Bapak seorang tukang becak, Iya. tapi nilai-nilai beliau mengajarkan adalah kita jangan pernah minder Pak ya. Betul, bahkan saya pernah
berkarir pertama kali jadi sopir taksi loh Pak. Tapi Oke. karena saking confident-nya saya masih merasa bahwa saya lebih baik dari bapak saya loh. Bapak saya tukang becak, saya sopir taksi. Artinya begini Pak, itu positif Pak. Yes, yes, Ada hal-hal yang wow. saya lebih baik Iya. dari yang sudah ngajarin saya, karena memang begitu. Iya. Ya, itu membawa saya sampai hari ini ketika ketemu orang, saya tidak pernah minder lagi. Oke, Ya, wow. Begitu Pak. Nah, Pak, selain orang tua, selain Bapak tadi mengajarkan nilai value tentang confidence tadi gitu ya. Ada nggak orang-orang berpengaruh di masa kecilnya seorang Pak Alit yang membentuk Pak Alit hari ini? Saya rasa yang sangat mempengaruhi justru orang-orang yang berada di sekitar saya. Artinya begini, tidak ada orang yang bicara sama saya, tapi saya melihat saya tidak mau seperti teman-teman saya. Oke. Justru itu yang membuat saya merasa bahwa saya tidak bisa seperti ini terus. Oke. Makanya saya putuskan setelah saya lulus kuliah, saya pergi dari kota Yogyakarta. Saya tidak mengatakan Yogyakarta tidak baik, justru itu bagus buat saya bertumbuh. Iya. Tetapi saya harus cari pengalaman yang tentu lebih jauh lebih menantang daripada sudah 20 lebih tahun di kota itu gitu Pak. Oke. Nah, Pak, kan Bapak kan di hospitality, Pak Iya. ya. Ada nggak sih momen mungkin di waktu di masa kecil atau di masa remaja yang akhirnya membentuk Bapak hari ini mau saya bergelut di bisnis hospitality Iya, seperti yang sekarang ini? Memang sebenarnya kalau dipikir katanya nasib orang tidak ada yang tahu, itu betul sebenarnya Pak. Saya tidak pernah kepikiran kerja di hotel. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana saya tidak pernah tahu hotel itu bentuknya seperti apa. Oke. Yang saya tahu bangun tidur ada makan sudah happy Pak. Iya. Artinya begini, kenapa saya bisa masuk ke hotel? Kebetulan sejak kecil karena rumah saya dekat sama objek wisata, saya sering guiding. Oh. Saya sering bawa tamu bule-bule walaupun dengan bahasa Inggris yang pas-pasan. Lalu ketika saya lulus SMA bekerja punya uang daftar kuliah, yang saya pikirkan cuma mau nerusin kegiatan guiding itu. Oke. Makanya masuk pariwisata. Oh. Simple sebenarnya. Iya. Saya meneruskan apa yang saya tahu, saya bisa. Iya. Sehingga masuklah saya ke pariwisata. Oke. Dan kebetulan kuliah saya bukan di perhotelan. Ada dua kan, pariwisata itu ada dua. Iya. Satu perhotelan, satu bisnis perjalanan wisata. Oke. Yang saya ambil justru bisnis perjalanan wisata. Perhotelan. Dan saya akhirnya masuklah ke perhotelan. Oke. Gak ada yang pernah tahu. Iya. Nah, ini menarik nih Pak. Ternyata di masa kecil tuh karena tadi ya memang Jogja adalah kota wisata. Itu sebenarnya nggak mempengaruhi Ya, juga. itu mempengaruhi ya. Dan bapak saya juga sama. Itu adalah unsur stakeholder pariwisata adalah tukang beca. Oh iya. Nyambung Warisan sebenarnya. budaya gitu ya. Iya. Tidak bisa dipungkiri. Iya. Benar. Iya. Kalau nggak tukang beca hari ini mungkin Jogja juga ya jadi kota modern biasa gitu ya. Jogja itu terkenal dengan becaknya. Iya. Ya, kita ngomongin kota lain mungkin tidak ada yang mungkin lebih istilahnya becak itu menjadi trennya, kalau becak ya Jogja, Pak. Iya. Gitu ya. Iya. Mungkin bisa dicek Semarang, Solo, Iya. tetangga-tetangga mungkin bukan seperti Jogja ketika orang bilang becak Jogja. Iya. Kalau kita bicara batik pun orang bicara itu Jogja loh Pak, padahal batik itu Solo. Iya. Jadi emang Jogja memang kota pariwisata. Iya, oke. Menarik nih Pak. Nah, Pak boleh ceritakan Pak babak-babak Bapak mengawali perjalanan karir ya dari seorang staf biasa mungkin sampai sekarang menjadi direktur marketing operasional di Zuri Group. Iya. Saya lulus SMA tahun 98 dan waktu itu tidak ada kepikiran untuk kuliah Pak. Sekali lagi karena berangkat dari situasi yang memang bisa dibilang keluarga yang biasa sehingga saya tahu orang tua tidak akan bisa membiayai, sehingga yang saya pikirkan lulus kuliah itu langsung bekerja. Dan saya mau cerita kepada Pak Yuhandi, pertama kali saya cari uang dengan cara menjual koran Pak Yuhandi. Ya, itu betul. Saya pernah jualan koran selama dua bulan dan itu saya tidak sanggup lagi karena harus bangun pagi. Oke, loper koran. Ya, loper koran tahun 98. Iya. Itu orang loper koran masih ada. Jadi kita ngambil ke salah satu pengepulnya, kita ambil lalu kita bagi-bagi ke perumahan itu. Saya nggak kuat Pak, karena harus bangun jam 3 pagi, dibagi jam 4. Lalu saya berpikir apa yang saya bisa ya, kan saya kan bisa ngomong bahasa Inggris walaupun terpatah-patah ya.
Walaupun cuman good morning, good afternoon, Iya, ya, iya. what your name. Waktu itu dibalik tanya saya nggak bisa jawab. Iya, iya, iya. Tapi kalau menceritakan tentang Jogja saya tahu. I Walaupun see. pakai bahasa Inggris karena saya dengar banyak cerita kan. Iya. Lalu akhirnya saya mulai cari-cari tamu untuk guiding. Hmm. Itu pun tidak bisa saya bertahan. Lalu akhirnya balik lagi jadi sopir taksi, Pak. Oke. Jadi sopir taksi, disitulah mulai ketemu sama banyak tamu, turis ya. Iya. Terus kemudian masuk ke hotel, kenallah sama orang hotel. Iya. Mungkin dari situ sebenarnya tolak ukurnya. Oke. Dari situ saya kenal orang hotel, lalu orang hotel bilang, kasihan banget kamu anak kecil lulusan SMA kok kerja jadi sopir taksi kan. Oke. Akhirnya masuklah ke hotel dari situ, Pak. Oke. Pertama kali jadi cleaning service. Cleaning service. Cleaning service, Pak. Iya. Iya. Nah ini kan menarik nih Pak, cleaning service tapi kan hari ini menjadi direktur marketing. Iya, Pak. iya. Boleh nggak Pak ceritakan tahap-tahapannya seperti apa sih Pak dari seorang cleaning service Iya, ya? Hari ini jadi direktur loh Pak. Wah, nggak ada yang pernah tahu ini ya sebenarnya. Jadi sekarang dibuka ini Pak Yohandi Oh ya. iya dong, ini beruntung kita yang nonton CEO Forum hari ini ya. Saya merasa setiap orang punya hak untuk mengendalikan masa depannya. Yes. Dan menurut saya tidak ada satupun yang bisa menghentikan masa depan orang. Ya, Kalau orang itu memang mengerjakan segala sesuatu dengan benar ya. Amin, amin. Masuk pertama kali saya jadi pegawai harian yang dibayar hanya 25.000 per hari. Itu membersihkan toilet. Cleaning service di hotel. Mereka meminta saya bahwa kamu standby di toilet selama 8 jam. Saya tidak pernah keluar dari toilet selama 8 jam. Wow. Dan kerjanya cuma satu, pastikan waktu orang masuk urinor yang dipakai untuk setelah dipakai kamu harus keringkan, dan itu harus kering. Nanti manajer waktu datang secara acak akan ngecek apakah itu kering atau basah, dan saya pastikan itu bisa kering. Iya, That's why setelah itu saya dilihat kerja bagus, baru mulai pindah ke tempat lain, ya ke departemen lain, dan ya tidak mudah Pak sebenarnya, susah, dan itu perjalanan sangat panjang dari cleaning service ke front office menjadi bellboy, kemudian resepsionis hotel kalau Bapak check in di hotel, lalu dengan PD-nya mendaftar posisi kalau ada kosong. Waktu itu ada lowongan supervisor, saya daftar Pak. Oke. Ketika saya jadi supervisor pertama kali, ternyata bisa daftar lagi posisi manajer. Jadi bagi saya ternyata kuncinya zaman dulu Pak. Iya. Mungkin kalau sekarang banyak orang pintar, saya ini kan nggak pintar Pak Yohandi. Kuncinya zaman dulu tuh confident aja. Oke. Saya nggak tahu kalau zaman sekarang confident dibutuhkan nggak, tapi zaman dulu orang cuma butuh confident. Orang zaman dulu minder Pak. Iya. GM-nya bule takut, saya nggak pernah takut sama bule. Mereka lihat ini orang kok berani nih. Iya, berbeda ya. Ya. Ternyata value orang tua kepake Pak ya. Orang tua luar Confident biasa ya. menurut saya. Walaupun dia secara keuangan tidak baik, secara karir tidak baik, tapi mengajarkan value, kita confident, dan ternyata di dunia pekerjaan yang wah ya, hotel itu kan wah waktu itu, dan itu bintang 5. Bule mengatakan this boy is different gitu. Wow. Yes, kita harus jadi different. Iya, setuju. Nah, Pak Alit makin menarik nih gitu ya. Nah, Juri Hotel Groups itu kan sudah ada lebih dari 20 properti di seluruh Indonesia, Pak. Iya. Ada di Pekanbaru, ada di BSD, Bali, dan kota-kota lain yang tentunya sangat berbeda kan Pak. Gitu loh. Nah, bagaimana caranya Pak? Apa yang harus sama dan apa yang boleh berbeda Pak? Sebenarnya yang harus sama adalah pencapaian targetnya Pak ya. So we have to be history maker. Saya selalu kita setiap akhir tahun mengadakan yang namanya budget annual meeting dengan GM hotel ya, pimpinan hotel GM kita panggil, lalu kita sampaikan bahwa kita harus achieve tahun ini. Itu yang sama Pak. Jadi kita tidak boleh berbeda, tidak boleh ada yang mengatakan begini, oh kamu di Jogja pantas kamu berprestasi karena Jogja kota wisata, jangan salah. Itu tidak bisa bilang begitu. Oh kamu di Dumai kota kecil, jadi kalau nggak tercapai itu bisa maklum, nggak bisa Pak. Kita harus tercapai semua. Semua harus sama, semua tercapai. Nah yang harus berbeda adalah tentunya cara mencapainya Pak. Karena memang beda-beda. Di kota satu dengan kota lain cara mencapainya tidak bisa sama. Jogja, Jakarta, Bali, Bogor itu sama Pak. Cara mencapai targetnya. Tapi kalau kita sudah bicara Sumatera,
tidak bisa sama Oke. karena memang tamunya berbeda. Ya, oke. Marketnya berbeda, Marketnya tamunya berbeda, ya. tamunya berbeda. Seperti Bapak tadi bilang, Iya. kalau kita perlakukan sama, guest comment masuk dalam hitungan detik, Iya. reputasi perusahaan turun, Hmm. cita-cita untuk sama tercapai tidak tercapai. I see. Oke, makin menarik nah Pak. Sekarang pasar yang penuh dengan online travel agent Wow, Pak. iya. Ada Traveloka, Iya, Booking.com dan lain sebagainya Pak. Bagaimana Bapak menjaga agar tamu tetap memilih direct booking dan membangun loyalitas ke Grand Jury bukan karena hanya harga terbaik saja? Iya, iya. Mungkin teman-teman di sini bisa lihat secara langsung live, buka aplikasi salah satu online travel agent, Iya. lalu klik salah satu hotel yang kita manage, Pak. Oke. Saya pastikan hotel kita tidak ada yang di bawah dari rata-rata. Wow. Jadi kita setting hotel harganya selalu tinggi karena yang kita utamakan tuh kualitas, Pak. Sehingga kalau Bapak buka di Jogja, hotel kita tidak paling rendah. Even yang bukan kota wisata, contoh kayak Pekanbaru, Pak. Iya. Kita jual hotel kita rata-rata di 1 juta Wow. per malam ya, bukan yang di bawah itu. Ada beberapa kita juga di bawah itu, tapi kalau kita bicara Dumai, kota kecil, Duri, hotel kita di atas rata-rata harganya. Jadi kualitas Iya. menurut kami lebih penting daripada Iya, kuantitas. setuju, setuju. Oke, jadi kualitas itu yang Bapak jaga ya, agar ya orang mau berapapun harganya mungkin bukan hanya itu menjadi pilihan mereka, betul ya Pak ya? Basicnya adalah ketika saya melihat bahwa ketika kita bekerja berkualitas, mesti begini. Ketika kita menjadi seorang karyawan yang bekerja dengan kualitas, tentu kita akan dihargai oleh perusahaan itu dengan quote and quote salary tinggi, Pak ya. Iya. So, simple, kalau kamu kerja dengan bagus, berprestasi, kamu berkualitas, kamu akan dipromosi, dapat duit lebih banyak. Iya. Iya. Jadi kalau hotel kamu dirawat dengan bagus, punya kualitas yang bagus, lalu servisnya bagus, orang akan bayar mahal pun, it's okay. Setuju. Simple Iya, sebenarnya. iya, true. Oke, nah Pak, 2025 kan konon katanya tahun digitalisasi Iya, dari iya. Hotel Jury Group, Pak. Betul ya, Pak ya? Iya, benar-benar. Kemarin Nah, kita bikin go digital, Pak. Yes. Iya, Nah, dari sisi marketing operation nih, Pak. Ya, apa yang paling signifikan berubah dan apa yang menurut Bapak tidak boleh berubah meskipun teknologi terus berkembang, Pak? Sebenarnya 2025 ini bukan inisiasi tahun digital bagi Hotel Zuri Group. Oke. Digitalisasi sudah kita mulai tapi belum serentak. Sekali lagi tadi Bapak menanyakan ada perbedaan. Iya. Tidak semua bisa di go digital di beberapa kota yang sama. Oke. Sehingga 2025 itu kita bikin go digital karena itu adalah rentang waktu yang sudah kita tentukan untuk semuanya akhirnya harus go digital. Jadi itu sebenarnya closing. Closing daripada hotel kita sudah go digital kemarin. Iya, iya. Dan kita sekarang sudah bisa diakses dari semua platform. Kita sudah nggak cetak flyer, Pak. Kita nggak ada cetak flyer, poster. Sangat saving cost sekali karena semuanya kita sudah ada di HP. Iya. Penawaran-penawaran bahkan perlu Bapak ketahui kalau Pak Yuhandi atau teman-teman nginep di Hotel Zuri, Pak. Iya. Ya, Bapak tinggal check in, nanti Bapak mengalami masalah seperti AC tidak dingin, Bapak tinggal tulis di internet. Karena itu begitu Bapak check out, Bapak akan dapat notifikasi. Oke. Dan itu kebetulan emailnya itu atau notifikasi itu Iya. langsung masuk ke HP kami, Pak, di head office. Wow. Tembusan ke email saya, langsung dari situ kita filter. Iya. Kita coba tanya kepada unit, ini kenapa ya kamar 235 Oke. AC-nya tidak dingin. Ini cuma contoh kecil Iya, ya iya, Pak ya. iya, Jadi kita bisa sortir satu hari itu kita dapat guest comment atau Iya, bad iya. comment, even good comment, kita bisa tahu. Oke. Itu go digital. Iya. Orang booking bisa lewat website, Oke. lewat WhatsApp, lewat Instagram. Sekarang yang tadi saya cerita lewat TikTok. Oke. Macam-macam sekarang online travel agent sudah pasti Iya, itu sudah iya. masuk. Oke. Jadi bagaimana tadi Bapak memonitor ya setiap waktu guest comment mau good or bad tetap itu Kita dipantau. monitor semuanya dan harus kita selesai tidak boleh lebih dari 24 jam. Wow, dan itu tidak boleh berubah. Dan itu tidak bisa Iya. tidak bisa dinego, Pak. Iya. Ini for your info tahun 2018 sampai tahun 2020 kita masih berpikir bahwa solving problem itu 48 jam. Oke. Sekarang kita naik ke 24 jam. Oh. It's not easy tapi kita bisa. Oke.
Nah, Pak, dari semua campaign atau inisiatif marketing yang pernah Bapak jalankan di Zuri, Pak, mana yang paling membanggakan? Bukan karena hasilnya, tapi karena prosesnya atau karena pelajaran yang didapat dari hal tersebut. Bukan dari saya tapi dari tim ya. Iya. Kita punya satu tim ya, Iya. dari beberapa sumber, dari direksi yang lain kita Oke. bicara. Yang membedakan hotel kami dengan hotel lain saya sebutkan di sini, kita Iya. terbuka bahwa, dan itu sulit dilakukan Pak. Iya. Kita breakfast buka jam 5 pagi. Sederhana Pak. Wow. Sederhana. Wow. Tapi tidak semua hotel bisa melakukan. Iya, rata-rata jam 6 paling cepat, Pak. Yes, Jam 7 jam 6. bahkan. Jadi Yes. itu susah sekali, kenapa? Karena merubah culture yang sudah puluhan tahun hotel, di iya. mana seorang chef Iya. dan seorang GM itu kalau namanya restoran breakfast itu has to be 6 to 10. Iya. Tapi kita mulai 5. Oke. Jadi orang masuk jam 5 itu Iya. mungkin belum 100%, Iya, tapi tapi mereka sudah bisa 90%. breakfast Ya, lah. sudah. Bapak bisa pernah nginep di hotel, Iya, iya. kalau belum jam 6 itu dihalang-halangi. Iya, Pak. iya. Ya kita nggak ngomongin hotel lain, ngomongin kita Iya, aja. iya. Jadi kalau mau breakfast pagi nginep di Zuri. Oke, wow, menarik ya. Kalau di Zuri jam 5:15 Pak. Iya. Croissantnya sudah keluar Pak, hangat Pak. Petugas omelet sudah berdiri. Iya, wow. Ya, dan greeternya sudah nanya kan dari kamar berapa. Yes, menarik sekali, Pak. Ya, tapi itu tidak mudah. Ya pasti, Tidak pasti mudah, betul. tidak Mengubah mudah. culture kan, Pak. Ya. Dan saya nggak ngerti hotel lain mana yang sudah Iya. mengikuti ini, tapi yang setahu saya sih inisiatif buat kita. Ya. Oke, menarik, Pak. Nah, Pak Alit memimpin tim marketing operations di jaringan hotel yang sebesar ini kan tentu nggak mudah, Pak ya. Nah, apa tantangan kepemimpinan yang paling sering diremehkan orang dari luar, tapi sangat nyata dari dalam, Pak? Sebenarnya tantangannya banyak sekali ya. Hmm, Dari luar dan dari dalam juga banyak. iya, Kalau kita bicara dari luar, tantangannya adalah tidak banyak orang setuju dengan apa yang kami lakukan, dan itu Yes. bagi kami nggak penting ya. Hmm, Ketika orang bilang ngapain breakfast pagi, breakfast pagi itu nanti kan kena AC, lalu makanan kering jadi nggak enak Pak. iya, Itu cuman masalah di refillnya aja sebenarnya. Bagaimana kita kelola sebenarnya. iya. Dari luar orang-orang mungkin beberapa orang juga merasa, oh saya quit dari hotel ini karena breakfast harus jam 5, harus dicek pagi-pagi, dan Iya. dan Pak Yohandi tahu saya juga harus bangun pagi untuk cek itu secara random di 20 hotel. Kadang-kadang saya harus terbang ke Pekanbaru hanya untuk cek apakah jam 5 itu siap. Wow. Tadi yang makanya saya bilang tidak mudah Pak. Yes. Itu semua kota kita cek ya. Nah dari dalam sendiri juga sama tentunya. Iya. Kenapa sih harus jam 5 pagi? Iya, yang lain jam 6. Jam 6. Iya. Gitu. Jadi itu hal yang sederhana yang mungkin bagi saya efeknya sangat besar. Tapi sebenarnya itu hal yang sederhana. Yes. Simple tapi nggak semua orang bisa ngerjain. Iya, wow, keren Pak. Ya, jadi menurut saya memang hal-hal kecil kelihatannya tapi impactnya besar. Sangat besar. Setuju ya Pak ya. Sangat besar. Kalau orang umur 60 tahun nggak bisa bangun jam 7 Pak, bangunnya jam 4. Iya. Dia mau Cuci sarapan, muka, ya. mau sarapan. Iya, belum ada, dan masih ditutup. Gak usah 60 tahun ya Pak, 50 aja Iya. udah mulai bangun Iya, pagi, iya, gak usah iya, sih. iya. Udah mulai ya Pak ya. Nah Pak Alit, ada keputusan marketing terberat apa yang pernah Bapak ambil Pak? Secara datanya mengatakan A, tetapi secara intuisi Bapak Oke. mengatakan B Pak. Oke, Nah apa yang Pak. Bapak pilih dan Ini. apa yang terjadi Pak? Zaman tahun 2020 kan ada namanya COVID-19 Oh tuh, yes. Pak. Itu yes, 2020 itu. Iya. Saya masih ingat sekali Pak. Tanggal 2 Maret 2020 itu 2 orang terpapar COVID di daerah Depok. Saya masih ingat sekali itu. wow, Saya yes. baca datanya itu Yes, Pak. yes. Waktu itu kondisinya membuat hotel porak-poranda, bisnis hotel tutup, bahkan ada yang ya memang ditutup ya, benar ya, dijual ada. Waktu itu ini terjadi dengan hotel kami Pak, ini beneran terjadi. Waktu itu kita rundingan atau meeting dengan owner, saya memutuskan untuk hotelnya tetap dibuka. Saya akan coba cari tamu untuk ngisi ini. Oke. Waktu itu nggak ada tamu Pak, dari mana? oke. Saya bilang, justru ketika nggak ada hotel buka, kita harus buka. Iya. Makanya tadi saya bilang, Iya. di statement saya yang pertama waktu liputan ini, saya bilang we have to be different. Iya.
Iya. Kalau kita dari awal berbeda, Iya. orang lain minder kita pede Pak. Yes. Orang lain gak ambil kita ambil. Iya. Orang lain tutup kita buka. Iya. Simple kan sebenarnya kan Iya, Pak. iya, Orang iya, lain gak ada buka jam 5 kita buka jam 5. Iya, oke. Orang lain tutup kita buka. Nggak ada orang nginep di tempat lain Pak. Nggak masalah, Pasti ya. nginep di tempat kita. Iya, iya, iya. Resikonya bagaimana? Ada yang nanya ke saya kan, Iya. tim nggak cuma saya sendiri dong Pak. Iya, iya, iya. Resikonya gimana Pak? Resiko apa? Resiko kerugian kita bisa hitung. Iya. Tapi kalau resiko karyawan terpapar COVID gimana? Nah ini Iya. saya bilang gini Pak, saya masih ingat sekali. Oke, saya tanya sama Bapak, kita balik pertanyaan sama tim nih. Kalau hotel ini ditutup, lalu karyawan dirumahkan, Iya. di rumah nggak kena COVID Pak? Apakah kalau orang tutup hotel di rumah nggak kena COVID? Saya pikir di rumah dan di hotel sama-sama tetap kena COVID. Iya. Lebih baik kita buka hotel Pak. Wow. Apa yang dikhawatirkan dengan Iya. COVID itu? Iya. Dan kebetulan saya incas di situ. Wow. Saya tunjukkan bahwa saya incas itu. Iya, memberi contoh lah ya. Pak. Ya memang incas di Iya. situ. Dan for your info Pak, Iya. hotel yang waktu itu kita pimpin untuk buka saat COVID itu Pak, Iya. pendapatannya justru 2 kali lipat daripada sebelum COVID Pak. Wow. Ini beneran terjadi Iya, Pak. Iya, ya pasti karena yang lain tutup kan, nggak ada pilihan Pak. Yang kedua Pak, yang kedua, masih ingat nggak? Iya. Ada aturan dari pemerintah. Oke, ya. Orang kalau ya, datang ya, dari luar ya. negeri harus karantina. Iya, iya karantina. Wow. Modal confident dapat grup karantina Pak. Wow. Waktu itu nggak ada pikiran karantina. Iya, Siapa iya, yang pilih? iya, Siapa sih yang berpikir tentang karantina Iya, Pak? iya, iya. Tapi siapa yang tahu kalau pemerintah cari hotel yang buka? Wow, yes. Jadi ketika kita buka, hanya kita yang buka kita dapat Pak. Ya. So that is the biggest revenue income justru after opening. Bayangin aja Pak. Iya. Orang nginep 2 minggu Pak. Iya. Oke. Nah, makin menarik nih Pak ya. Pak, kira-kira dalam pandangan Pak Alit gitu ya, 5 tahun ke depan tuh Pak, industri hospitality Indonesia tuh seperti apa Pak? Dan bagaimana Bapak mempersiapkan juri untuk tetap relevan di landscape yang berubah ini? Tahun 2025 kemarin terakhir kita bikin tema itu uncertainty is certainty. Jadi ketidakpastian itu adalah hal yang pasti di tahun ini, sehingga 5 tahun ke depan kita tahu sebenarnya tidak ada yang pasti ya, tetapi yang pasti adalah